keluarga besar, guru besar yang malam ini keluarganya, anak, menantu mengundang kita untuk mendoakan beliau di acara haul yang ketiga. Al-Maghfurlah Rahmatal Abrar Kiai Haji Endang Barnas, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beserta seluruh para ajengan hampura abdi henteu sebut namanya satu-satu. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara haul, bicara kematian. Jika baru dapat kabar ada saudara, ada tetangga yang meninggal dunia, informasi kita dengar dari pengeras suara yang ada di musola, yang ada di majlis taklim, yang ada di masjid jami. Melalui media kita baca dapat dari WA telah pulang ke rahmatullah. Siapa tuh yang mengistilahkan mati itu pulang? Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang mengistilahkan mati itu pulang. Rajiun, kembali. Kenapa Allah pilih mati itu istilahnya dengan kata pulang? Karena pulang itu identik dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Bu, ibu ntar pulang dari sini senang apa enggak? Senang loh, besek. Orang pulang umroh senang, orang pulang haji senang, orang pulang mancing kalau dapat. Jadi pulang itu senang kalau ada yang dibawa. Pulang kepada Allah itu senang kalau banyak bawa amal soleh. Wa may ya'ti mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah bawa iman, bawa amal soleh, maka Allah tempatkan ia di tempat yang tinggi, derajat yang mulia, surganya Allah. Guru kita Al-Maghfurlah Rahmatal Abrar Kiai Haji Endang Barnas sudah ada di surga. Beliau banyak amal solehnya. Beliau banyak memberi ilmu kepada umat. Beliau banyak memberi kemudahan buat orang. Dalam perjalanan rombongan ibadah haji, ada jamaahnya nenek-nenek yang paspornya hilang. Karomah beliau
Itu nenek-nenek yang paspornya hilang, Kiai Al-Maghfurlah minjemin paspor itu aki-aki jamaah ini. Dikasih. Begitu masuk ruang imigrasi, diperiksa sama petugas. Tapi itu foto aki-aki, kelihatannya foto nenek-nenek. Karomah beliau. Itu nenek-nenek udah takut. Kata guru kita, tenang. Mau guru kita kebawaannya tenang, orangnya enak. Bu, Ibu, apa kabar? Pohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain panjang umur. Ya Rabbal. Pohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit. Udah jangan pakai komen. Malam ini dihadiri sama anggota dewan. Cepat tahu kali ini dibagi duit. Orang yang pulang bawa iman, bawa amal soleh, janji Allah ditempatkan di tempat yang tinggi, derajat yang mulia. Kalau Lebaran Idul Fitri, orang Jawa yang kerja di Bekasi 3 hari menjelang Lebaran pada pulang. Hasil cari duit di Bekasi itu dia bawa pulang ke kampung. Mesin cuci dia bawa pulang, kulkas dia bawa pulang, TV besar dia bawa pulang. Dia sewa truk, mobil truk engkel, motor yang sadel belakangnya lebar, motor gede, apa itu yang ada bacaan Mac begitu? Hah? Oh, Mac. Saya orang kagak punya. Jadi pokoknya mas saya mah demennya Mac aja. Motor. Iya. Lanjut. Begitu sampai kampung, tetangganya, keluarganya menyambut kedatangan saudaranya yang kerja di Bekasi sukses. Itu saudaranya pada ngucapin, selamat mas, aku melu mas. Minta diajak ntar ke Bekasi karena hasil kerja banyak. Pada ngucapin selamat. Begitu hamba Allah yang beriman saat pulang bawa iman, bawa amal soleh, disambut malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat datang, salam sejahtera. Silahkan masuk ke surga dengan amal soleh. Alhamdulillah. Loh, di surga itu ada sungai dengan isi yang berbeda-beda. Yang pertama ada sungai mimma'in ghairi asin. Ada sungai isi airnya itu jernih, kagak butek-butek.
Kayak tahun 68, 69, 70 kali Bekasi bening. Saking beningnya semua jenis ikan kelihatan. Mulai dari yang paling kecil, ikan seruat, julung-julung, kalatima, cere, sepat, betik, betok, gabus. Kalau gabus gede, paling gede gabus. Kecilan dari gabus ganjilan, kecilan dari ganjilan kocolan, kecilan dari kocolan boncelan, kecilan dari boncelan buncirit. Buncirit udah paling kecil turunan gabus. Setelah itu nggak ada lagi, selesai buncirit, ada juga kecebong. Kecebong nggak bisa jadi buncirit, bisanya jadi kodok. Maka kecebong temennya kodok. Yang punya empang, ketika dikeringkan ikannya mau diambil, begitu diserok sama pemilik tambak yang masuk ke tanggung, cebong kesel banget itu pemilik tambak. Itu cebong langsung diinjek-injek. Jadi kita nggak kaget, wajar waktu ada demo depan DPR ada cebong diinjek-injek. Karena dari dulunya begitu. Kalau di empang cebong hanya akan memperkeruh suasana empang, lumpur jadi banyak. Kalau cebong sekarang menciptakan sesuatu yang tidak kondusif, makanya diinjek-injek ke Ari Armando. Lanjut. Itu di sorga ada sungai mimma'in ghairi asin, airnya jernih, enggak keruh. Yang kedua, min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada sungai isinya susu, rasanya enggak berubah-berubah. Kalau susu istri kita kan berubah-berubah. Jangan kawal. Ini benar. Ibu ngomong sok tahu, sok tahu. Tidak Ibu ngomong dia sok tahu. Ramadan yang masih punya bayi, kalau siang diberikan asin, bayi kurang tapi nafsu. Kenapa? Nggak ada asupan makanan, jadi rasanya antak. Ngerti antak? Kabar. Ya pengalaman. Tapi begitu maghrib, maknya buka puasa, lontong 5, bakwan toge 7, kolak asinan, sayur, nasi, kacang rebus. Itu kacang rebus, air tete jadi kental. Enak nih ceramah di sini disalpin dulu. Bu, yang ketiga ada sungai min khamrin ladzatil syaribin. Ada sungai isinya khamr ladzatil syaribin, lezat untuk diminum. Khamr di dunia haram, apapun mereknya, mulai dari bir, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, A, Opel, BK, Angkatan, heroin, tahun ini
keriping, ngebawa topi miring, semuanya Arab. Alamat. Nanti jangan pakai komen apalah. Quran aja apa? Dari 666 ayat. Kitab suci luar biasa. Jumlah ayatnya sekian ribu, tapi bisa dihafal oleh hamba Allah yang beriman. Enggak ada kitab-kitab lain dihafal. Tapi Al-Quran punya daya tarik tersendiri. Loh, ini kampung apa namanya? Hah? Orangnya kok cakep-cakep amat ya. Yang depan kayak Syahrini, yang tengah kayak Krisdayanti, yang belakang kayak Bonori. Ya Allah. Sungai yang keempat, min asalin musaffa. Ada sungai isinya madu murni. Masya Allah. Buat hambanya ketika Allah Ta'ala panggil pulang, bawa iman, bawa amal soleh. Tapi kalau enggak bawa iman, enggak bawa amal soleh, dalam mukadimah tadi ayat yang saya baca, wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam. Siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah, enggak bawa iman, enggak bawa amal soleh, yang dia bawa dosa. Dosa bunuh orang kagak salah, dia bukan teroris, dia bukan koruptor, dia muhibbin, pencinta Habib, dibunuh di jalanan. Dosa besar. Kata Allah, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, dia bukan koruptor, dia bukan teroris, dia bukan peledak sebuah bom, dia pengawal Habib Rizik. Di dunia boleh ia merekayasa beritanya, tapi nanti di hadapan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Tadi lawyer Habib Rizik audiensi dengan anggota DPR untuk melanjutkan kasus ini. Karena kemarin dalam sidang hakim bertanya kepada Sambo, begitu ditanya karena ininya kosong pikirannya, langsung jawab, itu juga saya tahu semua. Sekarang lagi terus diusahakan oleh imam besar melalui lawyer beliau. Mudah-mudahan terungkap sebelum 2024, biar nanti Presiden Anies sudah enak. Ya, ngomongin haul kok segala presiden. Ada yang ngomong begitu apa enggak? Di hatinya doang. Ini saya harus suarakan semua. Sebab harapan kita dia yang akan merubah bangsa ini. Dan dia satu-satunya capres yang berani melawan oligarki. Itu udah manggut-manggut aja, emang apaan oligarki? Oligarki mah bukan yang ada daki.
Ini orang yang pegang kekuasaan, yang sawah-sawah kita Bekasi, Cikarang, Kerawang jadi perumahan. Itu oligarki. Ada oligarki, ada Taipan, ada 9 naga. Ini dia yang berusaha menjegal Anies agar tidak jadi presiden. Besok ada kedengaran berita dipanggil kembali oleh KPK Anies. Isunya dari berita itu akan dijadikan tersangka. Kasusnya, kesalahannya nggak ada. Kira-kira jahat apa kagak itu? Jahat. Zalim. Gue demen nih dinyautin zalim. Lanjut. Ya Allah. Di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad jilid kedua halaman 17 lembaran yang sebelah kiri baris ke-7 dari bawah. Biar jelas. Kalau emang ijazah palsu, bilang palsu. Jangan palsu, bilang asli. Itu saya kasih nama kitabnya, halamannya, barisnya, lembarannya. Ada bacaan begini. Waqala Ibnu Abbas. Kalau dalam kajian hadis guru kita baca waqala Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Kalau guru kita baca waqala Ibnu Amr, itu Abdullah bin Amr. Kalau waqala Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat perintah itu ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Yang Allah enggak terima jika ada hambanya ngamalin itu 3 ayat yang ada timpalannya. Kalau diamalin enggak pakai timpalan, ditolak. 1. Atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, anishkurli wa liwalidaika. Yang ketiga, aqimus sholah wa atuz zakat. Semua di tengahnya huruf waw. Atiullah wa atiur rasul. Aqimus sholah wa atuz zakat. Anishkurli wa liwalidaika. Kalau belajar nahwu sama guru kita, itu waw namanya waw atop lil mutlaqil jam'i. Terus itu snack sambil dimakan. Saya takut kalau lagi ceramah yang liatin pada melotot pada mama. Saya ingat ikan bandeng waktu digoreng. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Ini haul bagian daripada perintah Allah, perintah Rasulullah. Sedang membuktikan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Allah yang nyuruh kita nih buatkan acara haul keluarga yang sudah meninggal. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu Allah yang nyuruh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina
bil iman. Guru kita udah 3 tahun yang lalu. Saya berapa kali ceramah bareng beliau. Sering di rumah beliau di Tambelang, di rumah Ustadz Haji Aki Marjan. Sering jumpa beliau. Di Cibitung, di rumah Bandar Buah waktu itu, Terpasar. Haji Burhan. Waktu itu dibagi durian sama Haji Burhan. Tahu ini dibagi apa kali? Durian. Ada durian Black Tom ada. Durian Black Tom itu keturunan durian Musangki. Tapi dia beda. Disebut black karena durinya warnanya hitam. Tomnya itu kalau dijual eceran 1 beton 320.000. Udah nggak usah boleh-boleh beli aja. Boleh-boleh mahal. Beli aja. Alhamdulillah selama Maulid saya udah 6 kali makan durian Black Tom, durian Thailand. Kemarin terakhir hari Senin saya makan di perusahaan KBN Jalan Cacing. Hari kerja hari Senin bikin maulid, 1000 karyawan yang hadir. Pakai makan nasi kembuli, pakai durian Black Tom, saya ditarik di ruang direksi. Kiai makan dulu. Ya Allah, saya makan hari Senin, hari Sabtu kemarin masih berasa. Kalau kita angot tuh masih berasa. Memang durian luar biasa. Paling enak si buah durian. Dicocok tambah manis. 2024 banyak calon presiden. Yang paling cocok kayaknya Pak Anies. Sambil bilang amin, lihatin yang di sebelah amin apa kagak. Kalau yang di sebelah cemberut aja dia memilih yang perut. Ya. Nggak apa-apa ini saya ngomong gini. Aman ya. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Emang wacananya ke sini. Besok 25 PKS sama Demokrat bakal deklarasi. Yang suara paling ramai sama AHY. Suara kedua sama Khofifah. Suara ketiga sama saya. Masya Allah. Amin. Saya jadi wakil. Ibu-ibu saya ajak pergi haji gratis. Keluarga besar Majelis Taklim Al-Kamilah gratis pergi haji. Main biar saya jadi. Ya Rabbal. Iya, udah bikin paspor. Belum, udah bikin dari sekarang. Ya Allah, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ini hal perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah perintahkan kita ibadah kepadanya, perintah Allah kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Ihsana. Kenapa ihsana? Bukan wabil walidaini jazaa, bukan wabil walidaini khaira, tapi Allah pilih wabil walidaini
jazaan, ada batas, ada ukuran. Begitu juga wabil walidaini khairan, ada waktu. Tapi kalau ihsana sepanjang kehidupan anak terus berkewajiban untuk bakti sama orang tua fi hayatihim wa ba'da mamati. Baik ketika orang tua masih ada dan setelah orang tua sudah tiada, dengan teknis yang berbeda. Ki Nur Ali, Ki Muhajirin, Ki Haji Mukhtar Tobroni semasa hidup saat bikin haul beliau sampaikan ceramah, kata Syekh Muhajirin Absar Ad-Dari yang kitabnya Misbahuz Zulam menjadi sebuah kitab yang cukup dikenal di kalangan para ahli ilmu. Habib Umar Al-Hafiz waktu datang ke Indonesia dikasih hadiah kitab Misbahuz Zulam. Begitu dikasih kitab Misbahuz Zulam karya Syekh Muhajirin Absar Ad-Dari, penulisnya Kiai Haji Mahfuz Asirun diundang ke Yaman. Beda buku kitab dari Indonesia Misbahuz Zulam. Dulu Bekasi dikenal 3 tuh, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Syekh Muhajirin Absar Ad-Dari, Kiai Haji Mukhtar Tobroni. Kata Guru Marzuki, kalau mau belajar tasawuf sama Kiai Haji Mukhtar Tobroni, kalau mau belajar kitab sama Syekh Muhajirin Absar Ad-Dari, kalau mau belajar strategi perang politik sama Kiai Haji Nur Ali. Jadi guru tuh udah tahu kemampuan murid-muridnya nanti. Guru bisa baca keadaan hati jamaahnya. Kayak saya nih bisa baca keadaan hati bapak-bapak ini, ceramah lama amat itu. Belum. Kelihatan memang ahli ilmu. Saya lihat betah-betah, nggak ada yang pengen pulang. Cuma lu lah belum doa. Atiullah wa atiur Rasul. Yang kedua, anishkurli waliwalidaika. Bersyukur kepadaku, kata Allah, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Di Yaman, dalam kitab Tanbihul Muhtarin Syekh Abdul Wahab Asy'arani ada hikayat, ada anak pengen bakti sama orang tuanya, tapi keterbatasan ekonomi yang membuat ia tidak bisa bikin acara dihadiri orang banyak. Dia berinisiatif, itu anak sehari-hari usahanya jualan buah. Di Yaman negara panas. Dia dagang semangka sama paya. Itu kulit semangka sama kulit paya dia kumpulin di karung, dia berikan kepada peternak onta, sapi, kambing. Dia niatin, jika Allah redho, barangkali ini ada pahalanya, biar pahalanya untuk orang tua saya. Dalam tidurnya itu anak lihat orang tuanya di kuburannya adem, tenang, tenteram. Itu baru kulit. Bagaimana dengan buah-buahnya? Maka itu anak terus
redha orang tua. Begitu dia lagi berjalan menggunakan roda keliling kampung Yaman dengan kecepatan tinggi, dia nyebrang, nggak lihat ada mobil, tertabrak. Itu yang nabrak tanggung jawab diganti 10 kali lipat. Akhirnya dia nggak lagi dagang buah, tapi punya kios kayak Haji Burhan gitu. Jadi bos buah. Redha orang tua. Jika orang tua redha, Allah redha. Jika orang tua murka, Allah juga murka. Makanya anis kurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi apa yang dibaca oleh kita, oleh anak, ia niatkan pahalanya untuk orang tuanya sampai. Ada di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah dikarang oleh Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi, halaman 9, lembaran yang sebelah kanan. Ada bacaan qila inna imra'atan kana laha waladun musrifun ala nafsihi wa ummuhu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar famata min ghairi taubatin fahazanat ummuhu falamma ra'athu bil manam wa huwa yu'adzib. Di jamaah Al-Kamilah kayaknya udah diajarin sama guru ya. Saya baca kepada manggil. Emang kelihatan tingkat ketinggian ilmu orang sini emang kelihatan. Alhamdulillah. Dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, ada seorang ibu yang punya anak laki-laki musyrifun ala nafsihi, tapi itu anak susah diarahin, nggak bisa dinasehatin. Kalau orang Klender bilang, Jakarta bilang itu anak bangor. Apa bangor? Bandel. Apa itu bandel? Bengal. Apa itu bengal? Nakal. Iya, begajul. Apa begajul? Iya, suka main di Kali Cibeer. Yang dekat jembatan tuh yang beruang gede. Hah? Saya kemarin ceramah di Sasak Bakar. Pulangnya lewat situ, tadinya kagak tahu. Begitu lagi lewat 1:30, kok banyak perempuan di Bakar. Saya buka ini di mobil, buka kaca. Oh, udah malam, banting harga murah om. Ya Allah, saya iseng, saya nanya, berapa udah jam 1 begini? 50.000 om. Tadi emang sore-sorean berapa? Nope om. Nope berapa nope? 200. Saya tawar aja, goceng deh goceng. Dia mau loh, saya takut. Ya Allah. Saya udah 1 jam itu. Saya dari jam 9 tadi ceramah. Udah jam 10. Hah? Oh ngaco. Emang orang kalau demen ilmu ada aja alasan. Segala jam lah dikata ngaco. Lu enak ada kue, lu kok kaget. Ini yang girang di antara kita, dengerin ceramah saya girang, dia yang lebih girang.
Dari baca Yasin dipimpin guru kita. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah Allah juga yang kasih penjelasan. Satu hasanah sama dengan 10. Itu ayat yang sering dibaca oleh Muammar Z.A. Qori Internasional. 4 kali juara dunia. Kalau diundang di daerah sini, dia kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja. Pakai begitu man. Saya juara 1 juga. Internasional, tapi yang minim. Dulu waktu masuk kuliah, karena dulu kuliah melalui beasiswa berdasarkan juara MTQ. Jadi saya kuliah beasiswa. Di antara juara dibuat MTQ lagi. Di antara sekian banyak juara, saya juara. Makanya walaupun udah aki-aki masih ada bekasnya. Mangkok dikit. Bu, terus hari ini 2023 harga bedak merek Dolce 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau pipi ibu dilihat suami kayaknya glowing gitu. Itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan di TV artis namanya Dewi Sandra. Dia ngomong apa? Dengerin aja apa? Ini yang nyautin dulu perawan apa janda? Perawan. Masuk perawan, suara disember. Tadinya saya pengen ceramah kayak Kiai Nur Ali gitu serius. Kayak saya mau hajirin serius. Tapi tadi saya turun dari mobil pakai tongkat, ada ibu-ibu ngomong, ya yang kita mau dengerin penceramahnya udah tua. Mana saya naik ke tangga majlis tadi dituntun, katanya kayaknya udah bengek. Terakhir. Aqimus sholat wa atuz zakat. Bicara ibadah, 4 imam mazhab nggak ada perbedaan. Tapi kalau bicara zakat ada perbedaan. Dalam kitab Mizan Kubro ada bacaan wa qala Abi Hanifah, boleh Abu Hanifah, boleh Abi Hanifah, boleh Abu Hurairah, boleh Abi Hurairah. Wa qala Abi Hanifah innahu yajuzu taqdimuha zakatal fitri qabla Ramadan. Kata Imam Abu Hanifah, innahu sesungguhnya bayar zakat itu ya juzu boleh takdimuha didahulukan qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban.
Dia berkata begini, ada alasannya. Maka di bawahnya itu ada penjelasannya. Apa alasan beliau? Melihat orang miskin yang sudah kelaparan, nggak ada sama sekali untuk dimakan. Maka kata Nabi dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir, jilid kedua, Afdhalus Shadaqah Kabid dan Jai'an, sedekah yang paling utama itu kepada orang yang lapar berupa makanan. Jangan orang lagi lapar dikasih kaos. Udah nasinya melemparin lagi. Udah kagak ada roman-romannya, tahu lah. Bagaimana orang mau milih yang model begitu? Kok kesitu-situ ya? Alasan Imam Abu Hanifah mendahulukan bayar zakat di bulan Sya'ban karena kesian ini orang fakir miskin yang udah lapar, nggak punya sama sekali untuk dimakan. Kalau dia nungguin zakat di bulan Ramadan sebagai mustahik, keburu mati. Alasan ini layak nahu, jangan dicegah, jangan dilarang. Syariat mengatakan falayam nahu, jangan dicegah, jangan dilarang. Yang kedua, waqala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, innahu la yajuzu taqdimuha illa min awal Ramadan. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, kagak boleh bayar zakat didahulukan sebelum Ramadan di bulan Sya'ban, illa kecuali min awal syahri Ramadan, dari pertama kali masuknya bulan puasa. Begitu habis tarawih malam mau bayar zakat, silakan. Wa qala Malik wa Ahmad. Yang ketiga dan keempat, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan keluarkan di waktu-waktu utama. Kapan tuh waktu utama? Waktu wajibnya qoblal Id, sebelum sholat hari raya. Kalau sebelum sholat hari raya, panitianya udah bubar. Sebab malam takbiran udah pada dikontribusi, udah pada dikirimin kepada para mustahik. Kalau qoblal Id udah pada capek, maka pakai pendapat Imam Syafi'i. Aqimus sholah wa atuz zakat. Makanya kagak cukup dengerin ceramah, harus kita siapkan waktu ngaji di sini dengan para ajengan-ajengan, dengan para kiai-kiai, supaya jelas maksud dan tujuan itu ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Maka 3 ayat tadi yang masing-masing ada timpalannya, kalau diamalkan tanpa menyertai timpalannya, layuk balu, tidak diterima. Jadi taat kepada Allah, taat juga kepada Rasulullah. Kemudian bersyukur kepada Allah, berbakti juga kepada orang tua. Nggak ada artinya syukur ibadah kepada Allah tapi sama orang tua durhaka, nggak ada artinya. Layuk balu, nggak diterima. Begitu juga aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Rasulullah bagaimana kurang rajinnya tuh ibadah sholat, hatta tawaromat kodamahu, sampai dengkulnya bengkak. Tapi beliau manusia yang paling dermawan. Lagi mau buka puasa, menunya korma, roti, susu. Kalau buka puasa itu afdolnya di dalam kitab Bushrul Karim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah,
Syekh Abdurrahman Hadrami, wa abduluhu bitamrin. Abdul buka puasa pakai buah korma. Witron ganjil 3, 5, 7, 9. Kalau nggak biasa makan buah korma, cari kue yang warnanya mirip korma, gemplong. Makan 7. Ada tuh terkenal di Selangcau sini, Haji Salama, gemplongnya gede-gede, udah kayak sendal jepit anak-anak, lebar. Kalau pagi itu depan kelurahan, Haji Salama gemplongnya terkenal. Kalau makan 5 kenyang 3. Dan ketan hitam dia. Segini. Gula merahnya juga sampai tebel-tebel gitu. Berani dia masih gula merahnya. Kalau kata orang Klender, gula Jawa. Cuman orang Klender nggak mau nyebut gula Jawa sekarang, karena dia kesel sama Jawa dibohongin dulu. Kasihan itu petani, katanya mau dikasih alat buat traktor, buat bajak, itu sawah udah dipajang, dibuat berita doang, dipanggil hati. Kan dorong tuh anak brengsek ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya minum dulu ya. Orang ngomong itu capek, udah mulutnya ngomong mulu keluarin suara, otaknya mikirin gua mau apa lagi. Yang dengerin terus. Ini pendengar begini nih ya, model jamaah begini nih yang bikin cepet mati para kiai. Ya Allah. Terakhir, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia, putus amal perbuatannya kecuali 3 yang tidak putus-putus, ngalir terus. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sholat Jumat jangan cuma bawa sejadah, bawa tasbih, kagak bawa duit. Giliran kotak amal lewat dia pura-pura khusyuk. Ya Allah, ya Allah. Mata yang kanan dibuka masih jauh. Semakin dekat, astagfirullah. Yang di sebelah takut negor orang lagi khusyuk. Udah berani orang. Mata kiri dibuka udah lewat, alhamdulillah. Udah lewat 3 baris pakai nangis kobol jadi bilang. Bawa masukin amplop 100.000, dibacain nama DKM. Fatihah. Itu orang tua di kuburan kira. Ada orang soleh mimpi. Dalam mimpinya ia melihat seluruh penghuni kober keluar berebut makanan di gerbang. Ada satu yang gak berebut, dia duduk manis di atas kuburannya, duduknya bersilat gini. Ini saya nyontoin begini, ada jamaah ngomong kata aja pengen bersilat. Cangkul. Ditanya ke sama orang soleh, kenapa kamu gak berebut? Ana waliyun andalik, aku udah kaya gak perlu berebut. Maka gak pernah kita lihat di rumah RT saat pembagian sembako Haji Burhan baris. Udah kaya. Yang miskin yang baris. Dari mana kamu kaya? Kata orang soleh,
Aku dapat kiriman setiap hari 5 kali. Anakku kalau selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Lalu itu yang berebut di gerbang, anaknya lupa, nggak ngedoain orang tuanya. Itu dia berebut dari mana? Dari khotib Jumat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu semua pada dapat, makanya pada berebut. Karena itu doa dalam khutbah menjadi rukun. Kalau khotib lupa baca doa, DKM berinisiatif, jamaah sekalian, mohon maaf, kita iadah sholat zuhur. Karena tadi khotib salah satu rukun ada yang lupa. Khutbahnya kagak sah, sholatnya juga kagak sah. Maka disempurnakan dengan iadah sholat zuhur. Begitu keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin bab sholat Jumat. Maka sedekah jariah nggak putus-putus. Yang kedua, awaladin sholihin yad'ula, anak yang soleh. Beliau tidak hanya punya anak, punya cucu, punya menantu, punya murid di mana-mana. Ngedoakan beliau, banyak yang beliau dapatkan kiriman. Maka beliau istabsyar, girang, senang. Nah itu tadi ibu yang punya anak, susah dinasehatin, nggak bisa diarahin. Padahal ibunya nggak bosen-bosen, terus bilangin maghrib ngaji di Al-Kamila, tapi anak nggak mau itu, malah ngetrek. Maghrib udah ngetrek, motornya Suzuki TL, bannya ceper, knalpotnya racing. Baru maghrib udah wow. Itu nenek-nenek lagi sholat, bacaan sholatnya sampai ketukar. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Kenapa jadi begitu? Orang tuanya lupa kalau Nabi nyuruh adibu auladakum ala talati sholin. Adibu ayya'allimu, didiklah anakmu itu 3 perkara. Cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Maka kalau kita hadir di Kuitang, hadir di Al-Hawi, hadir di Bogor Empang Maulid, itu pembawa acara bilang, kita dibanjiri cucu-cucu Rasul yang salaman kepadanya sama dengan salaman masjidnya, yang menghormatinya sama dengan menghormati kakeknya, yang memenjarakannya sama dengan memenjarakan kakeknya. Allah. Kagak dapat syafaat tuh nanti. Mampus lu. Karang lu boleh belagu lu. Mantip. Yang terakhir, dan tadi terakhir ini, maafin. Saya lihat saya ceramah kepada megang perut aja. Mudah-mudahan guru kita Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Kita yang hadir mendoakan beliau, mendoakan orang soleh itu ibarat kita melempar bola ke dinding. Bola itu akan memantul balik kepada yang melempar. Kalau kita mendoain orang soleh, kesolehannya akan memantul kepada kita. Mudah-mudahan ilmu beliau, kesabaran beliau, ketenangan beliau, keberkahan beliau akan kita dapatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.